semuanya, jumpa lagi dengan saya Ronald. Kita bertemu dalam mata kuliah Business Law atau Hukum Bisnis. Mata kuliah yang sudah Anda pilih dan kita bertemu lagi di semester 7. Saya rasa sama seperti sebelumnya, bahwa aturan-aturan yang sudah kita berlakukan di mata kuliah saya sebelumnya, saya rasa tetap bisa diterapkan sama di mata kuliah saya di Hukum Bisnis atau Business Law ini. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, mungkin materi akan lebih banyak kita sampaikan melalui video tutorial dan juga nanti melalui via Zoom. Selain itu, kita akan lebih banyak berdiskusi, lebih banyak untuk studi kasus terkait dengan hukum bisnis. Dan nanti ada praktek-praktek yang mesti Anda jalankan. Nah, jangan lupa, seperti yang saya sampaikan kepada Anda, mohon absen tepat dengan waktunya, supaya menghindari absen Anda dicoret. Sehingga harapan saya, semua mahasiswa dapat hadir untuk mengikuti perkuliahan hukum bisnis yang mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi Anda. Baik, di awal pertemuan perdana ini, saya akan mengulas sedikit terkait dengan hukum bisnis. Apa sebetulnya itu yang disebut dengan hukum bisnis? Karena saya percaya Anda sekarang masuk ke dalam mata kuliah hukum bisnis pun, Anda punya bayangan awal. Apa yang sebetulnya dimaksud dengan hukum bisnis? Kita mulai dari yang sederhana dulu. Apa yang dimaksud dengan hukum? Anda tidak perlu menjawab saya sekarang, tetapi nanti saya akan minta hasilnya untuk Anda ketikkan di Edmodo. Apa itu hukum? Oke, saya berikan Anda kesempatan. Nah, sudah kita berbicara soal hukum, sekarang saya tanya kepada Anda, apa yang kemudian dimaksud dengan bisnis? Silakan Anda jawab, Anda pikirkan dulu. Nanti Anda ketikkan hasilnya di Edmodo. Apa itu hukum dan juga bisnis? Nah, marilah kita masuk dari hal yang sangat sederhana dulu. Ketika berbicara konteks hukum bisnis, kita tidak dapat melepaskannya dari satu model yang utama, yaitu adalah hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari yang namanya manusia dan juga masyarakat. Kenapa saya sampaikan itu kepada Anda? Ketika berbicara hukum, maka pada hakikatnya setiap manusia, saya gambarkan kepada Anda seorang laki-laki yang bertubuh kekar di samping saya ini, bahwa ketika berbicara soal yang namanya hukum, bahwa manusia itu adalah orang yang punya kepentingan. Manusia itu, masing-masing manusia itu punya kepentingan-kepentingan. Nah, kepentingan-kepentingan manusia itu diharapkanlah untuk dipenuhi, untuk dilakukan. Contoh, sejak lahir, manusia butuh popok, butuh kemudian susu, butuh makanan. Ya. Makin besar manusia itu hidup, maka makin banyaklah kepentingan-kepentingan yang dia punya. Dia butuh tempat untuk berteduh, dia butuh tempat untuk katakanlah bersekolah, dan bahkan kemudian seringkali manusia juga butuh untuk perasaan akan kasih sayang. Nah, itulah kepentingan-kepentingan manusia untuk memperoleh itu. Nah, ketika berbicara manusia yang mempunyai banyak kepentingan itu seringkali tidak terpenuhi. Dan manusia di dalam hidupnya itu seringkali dikelilingi oleh berbagai bahaya. Oleh karena itu kemudian manusia membutuhkan manusia lain atau yang dikenal dengan homo socius. Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Nah, ketika kepentingan-kepentingan itu tidak dapat tercapai, maka dia perlu bantuan manusia-manusia lain. Nah, lebih-lebih, sekali lagi, di awal telah saya sampaikan, manusia di dalam hidupnya mengalami banyak sekali bahaya-bahaya di dalam memenuhi kepentingan tersebut. Sehingga dia butuh manusia-manusia lain. Manusia lain itu yang makin lama makin besar, kemudian menghasilkan suatu kelompok dalam menghadapi bahaya atau ancaman. Ketika manusia berkelompok, kepentingan-kepentingan yang dilakukan dapat harapannya lebih terpenuhi. Nah, ketika berbicara ini,
manusia dan masyarakat mungkin di bayangan Anda saling terpisah. Bahwa hukum sekali lagi muncul karena ada manusia. Hukum sekali lagi muncul untuk mengatur manusia. Ketika berbicara kenapa hukum muncul, tujuannya adalah agar kepentingan-kepentingan manusia tersebut dapat diatasi, dapat dilindungi. Nah, ketika berbicara manusia dan masyarakat, sekali lagi, bahwa masyarakat kemudian berusaha untuk melindungi setiap kepentingan-kepentingan manusia. Makanya, hati-hati. Ketika di dalam masyarakat tidak ada hukum, maka dikenallah prinsip yang disebut dengan homo homini lupus. Homo homini lupus artinya adalah manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Bahwa ketika tidak ada hukum, maka kemungkinan yang terjadi adalah manusia bisa saling memangsa. Manusia bisa saling kemudian mencaplok. Bahkan mungkin saja bisa saling membinasakan manusia. Oleh karena itu di dalam tatanan hidup masyarakat perlu adanya hukum. Nah, ketika bicara manusia membutuhkan pelindungan hukum, saya tunjukkan sebuah gambar kepada Anda. Nah, ketika Anda melihat gambar ini, apakah ada bedanya? Yang sebelah adalah, saya tidak tahu, simpanse dengan manusia. Apa yang membedakan kedua hal ini? Jawabannya nanti akan saya sampaikan via Zoom. Nah, lalu menjadi sebuah pertanyaan, kenapa saya mesti belajar hukum? Pak, saya ini penjurusan saya soal manajemen, Pak. Kenapa saya mesti belajar hukum, Pak? Nah, alasan rasional kenapa Anda harus belajar hukum? Karena di dalam kehidupan sehari-hari, bidang ilmu manajemen pun, Anda atau di dunia kerja pun, Anda akan bertemu dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Sehingga harapannya, Anda yang mengambil mata kuliah ini, hasil akhirnya tidak hanya menguasai ilmu dan praktek di dalam dunia manajemen saja, tetapi Anda juga bisa mempunyai atau mengetahui dari segi hukumnya. Ketika sekali lagi, Anda mengetahui dari segi hukumnya, harapannya Anda tidak akan mudah untuk dikelabui orang. Anda paham hukumnya, sehingga Anda tidak mudah kemudian untuk melanggar soal hukumnya. Kenapa? Karena hukum sekali lagi tujuannya adalah untuk membantu manusia. Hukum sekali lagi adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Sehingga kemudian, boleh Anda ahli di dalam bidang manajemen, tetapi jangan lupa bahwa setiap segi-segi kehidupan manusia membutuhkan hukum, termasuk ke dalam dunia kerja. Sehingga hukum bisnis sekarang muncul sebagai itu, untuk mengisi, untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia, khususnya di bidang bisnis. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Bahwa kemudian, sekali lagi, manusia sebagai sebuah individu yang berdiri sendiri, manusia otonom terhadap manusia lain, dia bebas, dia punya masing-masing manusia punya kepentingan. Kalau saya tanya Anda satu persatu, Anda pasti punya keinginan dan punya kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda. Dan hukum sekali lagi, fungsinya adalah untuk melindungi soal kepentingan tersebut. Nah, ketika tidak ada hukum, maka kondisi yang terjadi adalah yang tadi saya sebutkan di awal, homo homini lupus. Manusia bisa menjadi serigala bagi manusia lain. Oleh karena itu, penting sekali lagi perlu ada hukum supaya ada aturan yang mengatur hubungan antara manusia supaya tidak saling membinasakan. Nah, berbicara soal hukum, maka hukum pada hakikatnya itu dikenal sebagai ultimum remedium. Dikenal sebagai jalan terakhir. Kenapa kemudian hukum disebut sebagai ultimum remedium atau sebagai jalan terakhir? Karena di atas hukum ada beberapa norma. Yang pertama norma agama, norma kesusilaan, sopan santun, dan juga yang terakhir adalah hukum. Hukum sebagai jalan terakhir. Norma agama jelas sumbernya berasal dari Tuhan, sanksinya itu akhirat, tetapi dia tidak dapat dipaksakan dan hanya membebani kewajiban saja.
Sedangkan kalau kita bicara kesusilaan, dasarnya adalah soal moralitas, berasal dari nurani manusia. Sanksinya jelas, ada rasa menyesal, malu, takut, ya. Tapi sifat dari sanksi itu sekali lagi atau norma tersebut tidak dapat dipaksakan dan hanya membebani kewajiban saja. Sedangkan yang terakhir adalah sopan santun. Sumbernya adalah dari moralitas masyarakat. Sanksinya pun hanya pengucilan saja, hanya celaan saja, dan tidak dapat dipaksakan, serta membebani kewajiban. Nah, hukum sekali lagi, kenapa ditaruh paling akhir? Kalau Anda lihat di samping saya ini, hukum ditaruh di paling akhir. Hukum ditaruh di paling akhir karena yang disebut dengan ultimum remedium. Ultimum remedium adalah jalan terakhir. Artinya, ketika 3 norma yang lain itu tidak bisa kemudian melindungi kepentingan masyarakat, tidak bisa melindungi kepentingan manusia, tidak bisa menjaga ketertiban, maka hukum muncul sebagai sarana yang terakhir. Kenapa hukum dianggap sebagai sarana terakhir? Karena pertama, itu bersumber dari masyarakat, dan yang kedua, sumbernya, sanksinya itu jelas adalah hukuman. Dan sifat dari hukum adalah dapat dipaksakan. Sehingga tidak ada alasan bagi orang bahwa, oh, saya tidak tahu hukum dan tidak bisa. Semua orang harus tahu hukumnya. Karena sanksi itu sekali lagi dapat dipaksakan. Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, orang harus paham soal hukum. Orang harus mengikuti yang namanya. Dan sekali lagi ketika berbicara soal norma sosial ini, hukum itu memberi kewajiban dan juga memberikan hak. Oke, saya next. Nah, saya masuk ke pengertian sedikit. Ketika berbicara soal hukum, apa yang kemudian dimaksud dengan hukum? Hukum adalah sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan di dalam mencari keadilan. Ketika berbicara aturan, ketika berbicara soal hukum, maka dia ditujukan untuk menciptakan ketertiban. Masyarakat sekali lagi banyak kepentingannya. Kalau kita kaitkan lagi, masyarakat yang banyak kepentingannya itu bisa saling bersinggungan kepentingannya. Bisa saling membinasakan. Oleh karena itu hukum penting untuk mengatur hal tersebut. Karena kalau tidak ada hukum, maka Anda sudah dapat kita pastikan bahwa kemungkinan besar yang terjadi adalah banyak sekali yang tidak tertib, banyak sekali manusia yang bisa saling menjatuhkan. Dan ini menjadi satu poin penting ketika kita berbicara soal hukum. Nah, saya coba kutip dari para ahli. Bicara soal hukum, apa kemudian yang dimaksud soal hukum? Hukum sekali lagi adalah sebuah himpunan petunjuk menurut Utrecht. Hukum adalah himpunan petunjuk, perintah, larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketika ada pelanggaran, maka bisa menimbulkan tindakan dari pemerintah. Nah, berbicara soal hukum, maka ada 4 unsurnya. Yang pertama, jelas hukum, unsur yang pertama adalah bagaimana mengatur soal tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Yang kedua, hukum itu tidak bisa sembarangan orang bikin. Oleh karena itu, hukum perlu ada badan resmi yang membentuknya. Yaitu adalah, sekarang kalau di Indonesia adalah DPR bersama dengan Presiden. Dialah yang mengadakan soal hukum tersebut. Dan ketiga, kemudian peraturan itu bersifat memaksa. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, orang harus mengikuti soal hukum tersebut. Dan yang terakhir, ketika orang yang melanggar, ketika orang yang kemudian tidak mematuhi soal hukum, ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oke. Nah, slide saya terakhir, sebelum nanti saya akan ajak Anda untuk masuk ke Zoom. Oke. Ketika berbicara soal hukum, maka pada hakikatnya hukum itu adalah sebuah pengatur tingkah laku. Alat untuk merekayasa perubahan, untuk menciptakan ketertiban. Aturan hukum ketika berbicara dari segi isi, bersifat perintah, bersifat larangan, dan juga visi perkenaan. Penjelasan soal fungsi hukum dan aturan hukum akan saya sampaikan via Zoom, sekaligus penjelasan saya terkait dengan kontrak perkuliahan. Sekian dari saya untuk materi kita pengenalan hukum secara sederhana. Sebelum nanti saya teruskan ke Zoom, terima kasih atas perhatiannya.